Pernah nggak sih kamu punya pasangan atau orang deket yang kelihatannya suka bikin kesel? Entah itu ngomongnya nyeletuk seenaknya, suka ngatur-ngatur, atau tiba-tiba ngambek nggak jelas. Kadang kamu sampai mikir, ini orang sayang atau mau bikin darahku naik? Tapi percaya atau enggak, banyak dari sikap ngeselin itu sebenarnya tanda kalau dia sayang banget sama kamu. Masalahnya, rasa sayang itu kadang enggak selalu muncul dalam bentuk yang manis dan romantis. Ada yang muncul dalam bentuk perhatian berlebihan, rasa ingin tahu yang tinggi, sampai sikap posesif yang bikin kamu geleng-geleng kepala. Nah, di video ini, kita bakal bahas 5 sikap ngeselin yang sebenarnya tanda kalau dia peduli dan sayang sama kamu. Biar nanti kalau dia mulai ngeselin, kamu nggak langsung baper negatif, tapi bisa senyum tipis sambil mikir, oh, ternyata ini tanda dia sayang. Kita mulai dari yang pertama. 1. Suka nyela atau mengomentari hal-hal kecil. Kamu lagi makan, dia bilang, kok makannya cepet banget. Ntar keselek loh. Kamu lagi dandan, dia nyeletuk. Lipstiknya kok tebel banget. Mau kondangan apa gimana? Di satu sisi, komentar-komentar ini memang bisa bikin kuping panas. Apalagi kalau kamu tipe orang yang sensitif. Rasanya kayak dikritik terus. Tapi sebenarnya di balik komentar kecil itu ada rasa perhatian. Dia perhatiin banget detail kamu. Dari cara makan, cara berpakaian, sampai hal-hal kecil yang mungkin orang lain nggak peduli. Itu artinya dia nggak cuma lihat kamu sepintas, tapi benar-benar memperhatikan. Beda ceritanya kalau dia cuek, justru kalau dia diam saja, itu tanda dia udah nggak peduli lagi. 2. Suka tanya-tanya nggak jelas. Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak lagi diinterogasi sama pasangan sendiri? Kamu baru nyampe rumah, baru mau lepas sepatu, HP udah bunyi. Lagi di mana? Udah makan belum? Tadi pulang sama siapa? Kadang belum sempat jawab satu, udah nyusul lagi pertanyaan berikutnya. Awalnya sih kamu jawab santai. Tapi kalau udah setiap hari, rasanya kayak dia nggak percaya sama kamu. Apalagi kalau kamu lagi capek atau lagi pengen sendiri, pertanyaan-pertanyaan itu bisa jadi pemicu emosi. Tapi kalau kita pikir lebih dalam, di balik pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya ada rasa peduli yang besar. Dia pengen tahu kabar kamu, kegiatan kamu, bahkan hal-hal kecil yang mungkin menurut kamu sepele. Dia nggak tanya karena pengen nyari kesalahan, tapi karena dia khawatir kalau kamu kenapa-kenapa. Apalagi kalau kamu tipe orang yang jarang cerita duluan. Wajar kalau dia jadi sering tanya, karena itu satu-satunya cara dia tetap merasa terhubung sama kamu. Buat dia, nanya itu cara menunjukkan perhatian. Buat kamu, mungkin terasa kayak gangguan. Tapi percaya deh, kalau dia udah nggak peduli sama kamu, dia nggak akan repot-repot tanya kamu lagi di mana atau lagi ngapain. Dia akan cuek, dan itu jauh lebih berbahaya daripada sekadar tanya-tanya nggak jelas. Kadang rasa sayang itu nggak selalu terdengar seperti, aku sayang kamu, tapi terdengar seperti, udah makan belum? Lagi di mana? 3. Suka ngatur atau memberi saran berlebihan. Kamu mau pergi nongkrong sama teman, dia langsung bilang, pulang jangan terlalu malam ya. Kamu mau beli barang yang udah lama kamu pengen, dia komentar, kayaknya nggak usah deh, uangnya mending ditabung aja. Atau bahkan pas kamu mau tidur larut, dia tiba-tiba chat, udah malam tidur Gi. Jangan begadang terus. Di awal-awal hubungan, mungkin ini terasa manis. Oh, tapi lama-lama, kalau terlalu sering, bisa bikin kamu ngerasa kayak hidup kamu diatur-atur. Seolah-olah semua keputusan kamu harus lewat persetujuan dia dulu. Kadang kamu sampai mikir, aku ini pacar atau anak kecil yang nggak bisa ambil keputusan sendiri. Tapi kalau kita mundur sedikit, dan lihat dari sudut pandang yang berbeda, sikap ngatur itu sebenarnya bentuk kepedulian yang besar. Dia ngatur bukan karena mau mengendalikan hidup kamu sepenuhnya, tapi karena dia pengen kamu aman, sehat, dan nggak salah langkah. Apalagi kalau dia tipe orang yang pernah kehilangan atau pernah kecewa, wajar kalau dia jadi protektif. Memang, cara penyampaiannya kadang salah, bisa terkesan memerintah atau bahkan nyebelin. Tapi coba perhatikan, orang yang benar-benar cuek nggak akan capek-capek kasih saran, apalagi sampai ngulang-ngulang nasihat yang sama. Dia akan membiarkan kamu bebas melakukan apa saja, bahkan kalau itu merugikan kamu, karena buat dia udah nggak penting lagi. Jadi, walaupun sikap suka ngatur ini bikin dahi kamu berkerut, cobalah lihat dari sisi lain. Kadang orang yang paling ribut soal kebiasaan kamu adalah orang yang paling takut kehilangan kamu. 4. Tiba-tiba ngambek tanpa alasan yang jelas. Kamu lagi asik ngobrol sama dia, semuanya berjalan lancar, bahkan tadi masih ketawa bareng, tiba-tiba suasana berubah. Dia jadi diam, nggak banyak ngomong, bahkan kalau ditanya cuma jawab seperlunya.
Kamu bingung, aku salah ngomong apa tadi? Kamu coba inget-inget, tapi nggak nemu jawabannya. Kadang malah lebih bikin pusing kalau dia bilang, enggak kok, nggak ada apa-apa. Padahal jelas-jelas raut wajahnya udah kayak orang lagi kesel. Buat sebagian orang, ini adalah momen paling ngeselin dalam hubungan. Karena rasanya kayak main tebak-tebakan emosi. Tapi sebenarnya, kalau mau kita pahami lebih dalam, ngambek itu sering kali muncul bukan karena dia benar-benar marah, tapi karena dia punya ekspektasi tertentu yang nggak kamu penuhi. Mungkin dia berharap kamu lebih peka, atau dia pengen kamu sadar kalau ada hal kecil yang dia nggak suka, tanpa harus dia jelasin panjang lebar. Masalahnya, nggak semua orang pandai mengungkapkan perasaan dengan kata-kata. Buat sebagian orang, ngambek adalah bahasa cinta yang aneh tapi nyata. Itu cara dia bilang, aku kecewa tapi aku nggak mau marah besar. Aku cuma mau kamu sadar. Kalau dia sampai ngambek, itu artinya dia masih peduli sama hubungan ini. Karena orang yang udah nggak peduli nggak akan repot-repot menunjukkan rasa kecewa. Dia akan diam. Tapi diam yang benar-benar cuek, bukan diam karena pengen kamu memperbaiki keadaan. Bedanya tipis, tapi dampaknya besar. Jadi walaupun ngeselin, ngambek tanpa alasan yang jelas, seringkali adalah kode kalau dia ingin kamu lebih mengerti dirinya. 5. Suka ngeledek atau bercanda keterlaluan. Kamu lagi serius cerita tentang sesuatu? Dia malah nyeletuk hal yang bikin kamu nyengir kesal. Kadang dia sengaja ngasih julukan aneh buat kamu, yang cuma dia yang berani manggil begitu. Atau bahkan dia sengaja mengungkit kebiasaan kamu yang lucu atau memalukan, entah di chat saat berdua atau bahkan di depan teman-teman. Buat sebagian orang ini bisa bikin jengkel. Kamu mungkin mikir, kenapa sih nggak bisa serius sedikit? Tapi kalau dipikir-pikir, orang nggak akan repot-repot bercanda kelewat batas sama orang yang nggak dia rasa deket. Bercanda, apalagi yang sifatnya menggoda, sering jadi tanda kalau dia merasa nyaman sama kamu. Itu cara dia bikin suasana cair, supaya hubungan kalian nggak terlalu kaku. Bahkan kadang, ngeledek jadi bahasa cinta terselubung. Dan lewat ledekan itu, dia nunjukin kalau dia memperhatikan detail tentang kamu, mulai dari kebiasaan unik sampai hal-hal kecil, yang mungkin orang lain nggak sadar. Memang, bercanda yang kelewat batas bisa bikin sakit hati, tapi kalau kamu lihat dari niatnya, biasanya itu bukan untuk nyakitin, melainkan untuk membuat kalian lebih dekat. Dan kalau dia cepat minta maaf saat kamu benar-benar tersinggung, itu bukti kalau dia nggak pernah berniat jahat, hanya kadang caranya menunjukkan sayang memang agak ngeselin. Nah, itulah 5 sikap ngeselin yang sebenarnya tanda kalau dia sayang banget sama kamu. Nah, kadang rasa sayang itu nggak selalu muncul dalam bentuk kata-kata manis atau perlakuan romantis. Seringkali justru muncul lewat perhatian berlebihan, sikap cerewet, atau bahkan ledekan yang bikin kamu gregetan. Yang penting, bedakan antara sikap ngeselin karena sayang dan sikap ngeselin karena nggak menghargai. Kalau sikap itu datang bersama rasa peduli, perhatian, dan niat menjaga kamu, maka itu tanda dia benar-benar nggak mau kehilangan kamu. Jadi, lain kali kalau dia mulai ngeselin, coba tahan emosi sebentar. Dan ingat, bisa jadi itulah caranya bilang, aku sayang kamu.